ngata-ngatain agama yang dulu gitu ya Bu ya. Isi Alkitab, kamu itu udah nggak tahu apa isi Alkitab, nggak tahu arti dan Hanya bisa maknanya, itu tampil di disebut komal, dengan maki-maki, pencuri yang gitu bangga ya, Bu, ya. dengan hasil Sudah curiannya diajarkan ya? Juma. Sudah. Ya, yang bangga dengan hasil curiannya itu disebut dengan manusia biadab Juma. Itu Oke, kita di sini Kayaknya diskusi kemiskinan yang membuat Anda jadi murtad, Bu. bagus. Lihat, jaga mulut. Bukan karena kebenaran. Terlihat dari gayanya kayak begini kok kayak gitu ya. Ekonomi Indonesia berputar itu dipegang oleh orang Kristen. Islam itu tidak punya peran dalam ekonomi Indonesia. 40 hari Yesus setelah bangkit, dia ngajarin apa gitu loh. Oke. Ketika dia masih hidup, belum mati, dia kan tidak pernah ngajarin itu mau dijawab Pak Erben, Bang Juma. Ini mau dijawab. Kalau dibaca data di Yohanes 20, di situ Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Suaranya kecil, Bang. Ya, Suaranya kecil, Bang Erben. Suara kau kenceng tuh. Suara kamu yang kebesaran semua, apakah itu? Ini ini cemplo ini jadi murtad tuh kayak jadi apa ya? Kayak naga di sini. Kayak naga di sini. Maklum aja wanita loh Bang Juma, astaga. Loh, banyak wanita yang mualaf tapi ndak kayak dia kok. Wanita yang tadinya yang Kristen masuk Islam jadi sopan, caranya bagus. Agamanya lah. Itu kepribadian manusianya Bang Juma. Jangan bawa agamanya. Oke. Enggak, maksudnya dia kan setiap naik pasti menghina Islam. Menghina pasti Islam. Pasti cemplo itu gitu. Kayaknya dia cemplo ini murtad. Cemplo ini murtad kayaknya karena kemiskinan gitu. Banyak yang begitu. Bukan dari pihak Kayaknya dia murtad karena kemiskinan ini. Kayaknya orang menderita kali dia waktu Islam dulu. Kamu nggak ngaca. Murtad karena harta kayaknya ini, bukan karena ilmu. Karena saya dari Islam, karena memang sana saya tahu Kristen memang dari Islam, bukan dari kekristenan. Bang Juma, usah framing orangnya. Udah. Mana ada? Kamu beragama hanya Saya untuk yakin sekali Pak Erben itu. Mau dia dijawab Pak murtad Erben. kayaknya ini gara-gara dibawa ke Kita ini dengar aja apa dulu dibawa jawaban Pak pusat ini Erben Bang cemplo. Juma. Kita dengar aja dulu Pak Bang Juma ya. Oke. Oke. Kasihan Bu Cemplo ini. Apa kau ini? Silakan Bang Abdul, pertanyaan saya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Nah, mungkin setelah 40 hari sebelum terangkat dia, disitulah dia mengajarkan itu kan Kristen. menurut buta hurufmu, Coba, Juma saya ingin nggak tahu. pernah ngajarin Silakan. Kristen. Itu kan menurut buta hurufmu. Berapa? Tenang Bu Cemplok, biar dia menjelaskan Pak Erben dulu. Oke ya. Ini berapa? Jadi Pukul berapa? Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Apa yang dilakukan itu? Yang buta huruf itu yang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia, Cemplo. Yang Beragama buta yang huruf yang buta kalian huruf. junjung tinggi Lo itu mau semua. ini yang lain, Nggak usah framing yang buta. lain, biar kamu nggak Nggak ketuduh usah gitu. framing semua. Yang buta huruf itu yang tidak bisa bedakan buta huruf- original teks dengan Yang buta terjemahan, huruf, Cemplo. yang buta huruf itu Nabi Muhammad. Sudah, ngana kamu mempermalukan nabimu bilang-bilang buta huruf. Bangun diskusi yang bagus bisa. Ya, beliau tidak bisa baca Ibrani Yunani. Diskusi yang bagus. Tapi berkat Al-Quranul Karim semua dia jelaskan aspek-aspek itu. Di kitabmu yang kamu ambil dari agama lain katakan langit bertiang. Beliau datang katakan langit tidak bertiang. Kira-kira yang benar yang mana? Kamu kalian semua Gimana tuh. roomnya nih Bin? Halo, diturunkan satu dulu kayaknya. Aduh. Ini Oke, mau baca blog. diskusi apa enggak atau Ya, gimana? silakan jawab pertanyaan Baca saya. blog. Apa yang Yesus ajarkan selama 40 hari? Silakan. Oke. Berapa? Apa yang diajarkan Yesus selama 40 hari itu bisa dilihat di dalam Yohanes. Yesus Iya. menampakkan diri 1, 2, 3, 4, 5. Ada semua di sini. Kemudian Yesus Enggak dijelasin terinci, Bang. apakah Ketika dia hanya menampakkan diri, hantu pun bisa. Yang saya minta ini ajarannya. Kalau Oke. penampakan diri itu kan hantu Oke, juga bisa, sebentar. kuntilanak juga bisa. Malah Tarsan juga bisa kok. Tuhan Yesus Kalau nggak cuma pernah gara-gara mengatakan menampakkan diri dia jadi umatnya Tuhan. berusaha. Yang saya maksud ini sekarang- apa sebenarnya yang Oke, diajarkan sekarang- oleh Yesus sehingga bentar. banyak orang yang menuhankan dia padahal dia manusia gitu loh, Bang.
bertanya Boleh lah, nggak? jangan di framing Bang Juma. Gini. Udah kebiasaan dia. Hanya di ajaran Jumaisme, hantu menampakkan diri membawa hal-hal yang baik katanya. Kalau di Kristen, hantu itu nggak pernah menampakkan diri membawa orang masuk surga. Itu aja. Jadi kalau di ajaran memang hantu membawa kalian, mengajari kalian, ya hakmu itu. Kebiasaan Nggak apa-apa. memfitnah, beragama Iya. hanya untuk memfitnah. Itu tuh hasilnya. Aduh, aku Kota turun ya. Tabur. Diskusinya nggak enak ini. Diskusi yang Mbak, bagus. Mbak. Bu Sabar Cemplok. Bu Cemplok. Baca blog, saya gantiin dulu baca blog katakan emosi Ini dia cuma. diskusinya, Aduh, kasih- baca. Aku pengen diskusi pinter yang juga bagus. Bu Oke. Cemplok. Penjelasan Jadi- Bang Erwin, Pak Erwin. Jadi begini teman-teman, Kalau nggak bisa Mbak Ceplok diskusi, ya ini turun aja. makanya kalian jangan cari-cari masalah sama Mbak Ceplok. Mbak Ceplok itu wanita, kalian ganggu, gitulah dia nggak bisa tahan emosi karena perbuatan kalian juga. Sabar Mbak Ceplok. Saya gantiin dulu kasihan Mbak Ceplok. Makanya kalian jangan bikin begitu sama Mbak Ceplok. Sabar Mbak Ceplok. Pak Erwin, silakan. Bisa sabar nggak? Oke. Sekarang begini ya, pembahasan kita ini kita akan lihat. Si Suma sudah mengatakan itu bahwa setan atau iblis penampakan. Sekarang kalau iblis bisa menampakkan diri, iblis bisa berkomunikasi langsung dengan Muhammad. Kenapa Muhammad tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadi wujud yang bisa nyata untuk membuktikan eksistensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Karena tidak terbukti Allah itu ada. Jika hanya bergantung pada ciptaan dan kesemuan, berarti ini adalah kebohongan. Sekarang kita akan dialog tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak. Karena iblis bisa mewujudkan atau menampakkan diri, berarti Allah Subhanahu wa taala ini kalah sama iblis. Silakan kita mulai. Silakan Bro Erwin. Kenapa kemana-mana perginya ini? Yang saya tanya itu 40 hari Yesus itu ngajarin Sudah, apa? kita dialog bagus. Sudah dijawab. Karena Allah Saya tambahkan ya Bro Erban. Saya nggak dengarkan. Erban. Yesus tadi Anda mengajarkan 40 hari mengajarkan Dengar dirinya dulu. menampakkan dengar, dirinya. Suma. Tapi kan Suma, bisa murid-muridnya mendengar, nganggap dia Suma? hantu, Bang. Cuman itu aja. Suma di Cuman dalam menampakkan diskusi diri aja kamu gitu. bisa Oke, mendengar. Bukan. Suma, Baca dulu dong. di dalam kata diskusi usulnya. Jadi gini. Ya, saya tanya, Bang. Sebentar. Yesus ngapain aja 40 hari? Menampakkan Ya, silakan. diri kepada murid-muridnya, memulihkan murid-muridnya, Menampakkan melatih diri. murid-muridnya, Oke, satu. supaya murid-muridnya memberitakan Injil. Karena ajaran-ajaran Yesus sudah dinyatakan oleh Yesus di Menampakkan dalam masa diri. pelayanan. Itu sudah jelas. Dua apa, Bang? Menampakkan diri. Terus apa lagi? Loh, menampakkan diri itu kan banyak ajaran. Contoh menjumpai Petrus, menjumpai Iya, saya udah tahu. Thomas. Yesus 40 hari itu Ya sudah. menampakkan diri. Ajarannya. Ya sudah. Apa lagi? Selain Ajarannya menampakkan itu. diri, apa lagi? saya tambahkan ya Bro Erban. Waduh, ini orang. Menampakkan diri aja. Ya saya tambahkan ya. Suma Iya. dengar ya. Tunggu ya, di sini ribut sekali ada. Cari tempat yang aman dulu. Jadi begini ya Bro Suma, begini ya. Ketika Yesus bangkit dari mengalahkan kematian, nah di situ dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia menjelaskan tentang apa? Karena selama ini murid-murid ini tidak mengerti kenapa Mesias itu harus menderita. Menampakkan Dengar diri. dulu. Kedua, Bisa diam nggak? Dengar dulu. kedua apa, Bang? Bibir Dengar kami dulu. itu kayaknya Sabar nggak ada dulu, Bang rem. Juma. Harus diinjak supaya ada remnya. Satu menampakkan Jawaban diri. itu lebih Kedua, panjang daripada pertanyaan Dengar Bang dulu. Juma. Iya. enggak kisi-kisi Bang Suma aja, kalau kisi-kisi. bertanya- Apa Nggak yang bisa, dia nggak ajarkan? bisa. Bang Suma Nggak kalau bisa. bertanya. Selama 40 hari itu. Diturunkan kalau nggak mau mendengar Gini, jawaban. Suma sekarang kamu duduk, saya siap bersedia sampai 3 hari ke depan kamu mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu. Ini orang apa? Saya yang akan mengajari kamu. Kayaknya udah sakit jiwa. Jangan emosi, Bang. Santai aja, Bang. Bukan Santai aja. emosi, bukan Bersyukurlah, emosi. bersyukurlah saya datang bertanya tentang Tuhan kalian yang bangkit dari Masalahnya kau- kematian itu. Nggak bisa, Kan gitu, Bang. kamu bukan Tuhan kami bertanya, bangkit dari kamu kematian. bukan bertanya. Bertanyalah dengan kerendahan hatian Bang Juma. Iya, ini sudah saya rendah kali nih. Udah, Iya, kalau udah siap dengar. bertanya, Apa yang di-mute Yesus dulu, di-mute apa yang dulu, Yesus biar ajarkan jelas. selama 40 hari? Satu, Dengar. menampakkan diri. Kedua, Dengar, kamu yang tanya kan ajaran.
Makanya kamu dengar Ya, ajaran yang kedua, bagaimana. oke. Dengar dulu, saya masuk ke Saya catat, ajaran. Bang. Saya catat, Bang. Iya, ajaran, catat ajaran. Ajaran ini tidak pernah Ajaran. diajarkan. Ajaran ini tidak pernah diajarkan ke Nabi Anda oleh Allah Anda, karena Allah Anda tidak tahu tentang ajaran ini. Jadi begini ya, saya bacakan dulu 2 ayat ya. Nanti mungkin kita kembangkan dari sini. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, Berapa, Bang? dengar Yohanes dulu. ya? Dengar dulu. Ya, enggak. Tadi putus. Nanti kamu tadi putus. tanyakan. Setelah itu nanti kamu tanyakan. Lukas 24 ayat 25 dan 26. Jadi begini ya. Lukas 24. Iya, 25, dengar dulu. Oke, lanjut. Ini setelah peristiwa Yesus, murid-murid kan mengerti apa semua yang terjadi itu, kenapa begini, mereka waktu itu belum mengerti. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri dan menjelaskan. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, sama seperti nabimu bodoh, tidak tahu tentang hal ini. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, itu kalau kita mengajar tentang Mesias di sini, bagaimana dia masuk ke dalam kemuliaannya, siapa Mesias, itu 3 hari 3 malam kamu duduk, sediakan makan kamu, saya tidak bisa selesai 3 hari 3 malam. Mungkin begitu teman-teman. Saya ada teman yang panggil ya. Cuman begitu ya. Jadi nggak Sudah, ada yang nanti kita esensial sambung. diajarkan selama 40 hari nanti itu Bro ya. Irban yang lanjut. Saya sebentar ya. Sebentar ya Bro Host. Oke. Jadi Bang. kalau ayat tadi dilanjutkan 27 itu mantap. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi ini dituliskan oleh penulis Lukas secara ringkas, tetapi esensi dari tulisan ini sudah banyak sekali. Dan itu kenapa dituliskan secara ringkas, karena murid-murid sudah mengerti apa yang dimaksud. Makanya dikatakan oleh Yohanes juga di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan itu diulangi lagi di dalam Yohanes 21. Masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu. Jadi artinya di sini ada banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi dituliskan secara ringkas. Dan tulisan yang secara ringkas ini sudah mewakili, sudah cukup untuk membuktikan, menyatakan bahwa Yesus Mesias. Udah cukup. Itu aja. Itu Iya, sudah cukup. baik. Boleh saya tanggapi, Bang? Iya, silakan tanggapi. Oke, jadi yang pertama menampakkan diri. Kemudian yang kedua ajaran. Di situ muatannya Lukas 24 sampai 27. Menjelaskan tentang dirinya kemudian. Artinya tentang yang pengajaran gereja hari ini, Yesus bangkit untuk menebus dosa manusia, itu Yesus nggak ajarkan berarti ya Bang ya? Selama 40 hari itu ya? Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah mengatakan anak manusia akan diserahkan untuk mengampuni dosa. Itu sudah diajarkan Yesus. Itu di mana itu Bang? Ada di anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk menyerahkan dirinya bagi tebusan bagi banyak orang. Billy, bisa dicarikan ayatnya bro? Soalnya handphone saya dipakai. Bill? Iya. Ya, halo. Cari dulu ayat Yesus datang untuk memberikan tebusan bagi banyak orang. Oke. Matius 20 ya, bukan? Banyak ajarannya Yesus. Ya, silakan. Matius 28 ayat 8.
Coba baca. Yesus datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ada tertulis di mana itu? Kalian harus bersikap seperti aku, karena aku Mesias datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Oke. Dan itu terbukti kepada setiap orang itu mempunyai laminin yang berbentuk salib. Haleluya, amin. Iya, boleh nggak diterjemahkan pesoce itu dalam bahasa Yunani, Bang? Yang nyawa itu yang Anda maksud? Lah, Apa kamu apa? mengerti bahasa Yunani? Iya. Enggak, pingin aja tahu aja. Enggak Pingin tahu usah. aja apakah betul Kau- nyawa di biar- situ atau bukan kan? Semua yang saya bacakan itu adalah teks terjemahan yang mendekati asli. Enggak, Bukan soalnya mendekati asli, kalau terjemahan nyawa singkatan. dalam bahasa Yunani itu zoe. Kami masih Sementara percaya sementara yang Bang yang Juma. digunakan di situ adalah pesoce. Pesoce itu bukan nyawa, Bang. Jadi apa? Terjemahan Anda Terus itu yang apa? terlalu melengking gitu loh. Jadi apa artinya? Apa? Kehidupan boleh hidup, Oh, kehidupan dengan nyawa apa boleh bedanya? boleh batin. Aku memberikan kehidupanku bukan berarti aku memberikan nyawaku. Kalau nyawa itu Oke. zoe. Berarti Zoe itu baru Zoe nyawa, itu Bang. bukan, Oke. bukan. Zoe itu Sekarang kalau dengar. Sebentar Billy. Zoe dengan gimana? bios beda lagi. Nah itu dia makanya Zoe. ini bukan bios bukan zoe tapi pesoce. Dengar. Pesoce itu Ya. pribadi, jasmaninya gitu loh, kehidupan, Aduh. hidupnya, gitu Kalau loh, Bang. bios Ya, sama. itu dengarin. Kalau bios itu berbicara kehidupan sehari-hari, makan, minum dan lain sebagainya. Itu namanya bios. Kalau Zoe itu berbicara hidup yang kekal, hidup yang tidak akan mati. Tapi Nah. kalau yang tadi itu beda Kenapa? lagi, itu namanya nyawa. Nyawa itu Oh, enggak, berbicara beda. eksistensi diri. Kamu ngajarin orang tapi kamu Kalau- nggak ngerti. Kalau nyawa itu zoe, nyawa itulah zoe itu, Bang. Bang Oke. Erben, gitu loh. Sekarang kalau saya ganti dengan jiwanya, kamu mau protes? Ya nggak apa-apa, saya juga memberikan jiwaku kepada anak-anakku, nggak ada masalah. Memberikan sebagai pengabdiannya gitu loh, Bang. Oke, Jadi jangan lari ke, sekarang maunya- jangan Iya. dilarikan terjemahan ini, jangan dilarikan ke ajaran Helenisme. Gitu. Kapan kau berikan jiwamu kepada anakmu sebagai tebusan? Saya berjuang dalam kehidupan ini memberikan jiwa ragaku kepada anak-anakku, Jiwa Bang. ragaku. Iya, jiwanya sampai Oke. mati, bukan jiwa sekedar Oke. metafor. Oke, jadi kembali ke tadi ya. 50 Ya sudah, tahun, kamunya- 30 tahun Iya. baru ada catatan Sudah, kemudian terkait dengan ajaran Yesus kan gitu. Tunggu yang disampaikan Penampakan Bro Eben diri. clear. Iya, yang disampaikan Bro Nah, Eben kemudian clear, ya. ajarannya terkait dengan dia datang kemudian menjelaskan bagaimana perjanjian lama berbicara tentang dirinya kan gitu. Saya tambahkan Yohanes 20 nomor 17. Kematiannya dan kebangkitannya Yesus belum pergi ke surga kan gitu. 40 hari ini adakah Yesus mengajarkan tentang kekristenan? Oke, kita jawab ya. Ya. Istilah kekristenan itu istilah yang disebutkan kepada murid-murid Yesus di Antioquia. Itu peristiwa bukan lagi ketika Yesus masih hidup, tetapi murid-murid Yesus itu pada zaman Yesus sudah disebut jemaat atau gereja kalau bahasa sekarang. Jadi orang Kristen itu adalah gereja. Gereja itu artinya kumpulan atau kelompok komunitas orang-orang yang dibentuk oleh Yesus. Itulah gereja atau jemaat. Kemudian jemaat artinya- ini, bentar dulu belum. Jemaat inilah kemudian disebut sebagai Kristen. Ya, itu maksud saya gini loh, Bang. Oh, Artinya bahwa Yesus ketika 40 hari itu nggak pernah sedikit pun Tunggu. menyentuh Kau tidak- ajaran kau- Kristen gitu. Kau tidak tanya lagi jemaat itu dalam bahasa Yunani, kau tidak tanya lagi. Nggak perlu. Yang saya bahas ini 40 hari setelah kebangkitannya Jemaat Yesus Eklesia. kan gitu. Kau tidak tanya lagi jemaat itu dalam bahasa teks aslinya. Nggak perlu, Apa? Bang Billy yang ganteng. Saya cuma pingin tahu 40 hari itu Yesus habiskan waktu ngajarin apa? Kok nggak ada ajaran Kristen muncul di sana? Yang muncul Kristennya justru Ya, nanti nggak apa-apa, jauh nggak apa-apa, di Antioquia. nggak apa-apa. Nah itu dia makanya Ya udah yang nggak kutanyakan. masalah.
Karena 40 apa hari yang- itu ngajarin bentar, apa gitu. Karena kalau yang saya lihat Loh, sebelum dia Yesus itu berangkat, dia mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ereino, Bling, Shalom, saya turun dulu. Shalom Saya itu naik lagi ya. Islam. Yesus meninggalkan Islam itu Bani Israel. Nah, Kristen ini kapan adanya gitu loh. Oke, Sementara sekarang begini. 40 Sekarang begini. hari setelah dia bangkit itu nggak pernah ajarkan Kristen, Bang. Tunggu. Sekarang begini, kamu katakan 40 hari itu di mana ayatnya? Kamu sebutkan ayatnya 40 hari Ya, itu. justru saya heran gitu terhadap ajaran kalian. Di mana Lukas mengatakan kisah para rasul, penulis yang sama antara tulisannya ada yang mengatakan langsung terangkat, ada yang mengatakan keliling dulu tamasya 40 hari. Itu yang benar itu yang mana gitu loh. Nah, sekarang enggak begini Bro Erben. 40 hari ini dia bertanya apa pengajaran Yesus selama 40 hari. Sekarang saya mau tanya dulu ayat 40 hari itu yang Yesus menurut dia Yesus mengajar selama 40 hari, ayat mana semua? Itu yang saya ingin kejar. oh iya, apakah selama 40 hari itu Yesus mengajar terus? Di mana Coba. ayatnya? Nah, justru yang harusnya mengajarkan saya itu anda-anda yang ada di Ya, sini gitu loh. artinya, Loh, kok makanya? Kok makanya, Bang? Pertanyaannya sudah orang yang sudah kena saraf. Loh, kok bisa Iya. gitu ya? Udah dibilang alasannya. 40 hari Yesus menampakkan dirinya supaya semua orang menampakkan tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup. Di mana itu tertulis, Bang? Kalau ada Ya enggak, tunjukkan aja kepada saya karena itu bukan ucapan Yesus, itu bukan ucapan Yesus. loh. Di dalam catatan Lukas, Oke. Lukas 1 nomor 3, Yesus itu menunjukkan dirinya setelah mengalami penderitaan ya. Lalu kemudian hidup. Ya, kalau di dalam Roma dia harus bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Nah, sekarang dari Yesusnya selama 40 hari dari mulutnya sendiri apa yang dilisankan? Berarti artinya gini ya, ini Juma ini memang nggak bisa menganalisa teks dengan baik. Di gini, Sebenarnya gini loh, Bang Erben. Sebentar dulu dong. Oke, silakan. Kalau orang cerdas membaca data yang disampaikan oleh Rantai Perak tadi, lalu ia menjelaskan kepada mereka seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi sebenarnya kalimat ini padat, tetapi yang namanya mengkalimatkan sebuah informasi itu tentu lebih pendek daripada kenyataannya. Peristiwanya 40 hari, tapi bisa dikalimatkan dengan kalimat pendek ini. Cuma kalau orang nggak punya logika untuk menganalisa kalimat ini secara dalam, maka mentok di situ. Jadi salahkanlah dirimu yang terlalu dangkal menganalisa data. Salahkan Iya, dirimu. justru saya minta data dari Anda semua Ya yang ada di datanya sini. dari tadi itu ini bukan data yang kubilang. Bukankah Mesias Tidak. harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam Begini loh, kemuliaannya? Bang, begini loh, Bang Lalu Erwin. ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi Enggak, penulis Yesus ini- kan gini loh, Bang parah Erben. ini. Itu kan cerita orang-orang. Yang saya tanya ini Yesus itu ngajarin apa menurut Yesus itu sendiri. Saya paham, saya ngerti kok. Kisah jadi para gini ya, rasul bentar, 1 nomor 3. Bentar. Jadi kamu Ya, gini gimana? apa? Kayaknya kamu nggak bisa berpikir dengan baik. Tidak ada informasi yang bisa kita tahu tentang Yesus yang berasal Kenapa dari bisa, Yesus Bang? langsung kepada kita selain Kenapa? melalui, dengar dulu, selain melalui murid-muridnya dan para rasulnya. Kenapa rupanya? Wah, ini kamu udah gila berarti, bro. Loh, Yesus itu sang firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tunggu, Berarti oke. Yesus melisankan Oke. pernyataan Tuhan kepada muridnya. Mana lisan itu? Tertulis di mana lisan yang kemudian Yesus katakan yang dia terima dari Tuhan? Oke, Kan gitu, Bang. sebentar. Kalimat yang kamu kutip tadi itu dari mana? Yohanes, Bang. Oke, berarti itu tulisan Yohanes, bukan tulisan Yes, Yesus. betul. Oke, Yohanes udah. mengabarkan. Yohanes mengabarkan sebagai saksi, dia mengabarkan Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu. Iya, udah. Nah, Bukan Yesus banyak kok.
Nah, Yesusnya sendiri menyatakan itu di mana? Oke, Kan sabar dia katakan, semua. segala Semua. firman yang Lucu, kuberikan lucu ini orang. telah aku Lucu sampaikan kamu. kepada mereka. Berarti gini ya. Jadi Anda Aduh, harusnya aduh. membedakan antara firman wahyu yang diterima Parah Yesus kamu. dengan catatan-catatan pewarta yang menyaksikan kejadian Yesus menerima wahyu. Sekarang wahyunya mana? Oke. Bro Billy. Ah. Gini bro, apa orang ini sepertinya nggak memahami apa yang dia tanya. Iya. Karena Betul. dia gini ya, dia nih, ini saya gini bro Bill. Ya, silakan. Orang Kristen kan tidak pernah punya ajaran sejak zaman bahula bahwa Yesus itu menerima kitab dan menuliskan kitab. Kan? Betul. Sekaranglah saatnya oke. Anda sadar gitu loh. Oke. Kalau dari dulu Anda paham, sekaranglah saatnya Anda paham. Anda sadar, kau memalukan. Berikan, coba Dua berani nggak kali berikan kamu- saya waktu 2 menit? Tunggu. saya bicara. Memalukan banget kamu. 2 menit supaya Anda sadar. Tunggu. Dengarin, Dia sejarah makanya aku bilang Sejarah Kristen dan gereja. Yesus itu berbeda. Sejarah Ajaran gereja. Yesus, ajaran Kristen Sejak berbeda. zaman Berani nggak kasih saya dahulu. waktu 2 menit? Sejarah gereja sejak zaman dahulu. Ya, gereja bukan tidak ajaran ada Yesus. satu orang pun. Jangan sejarah gereja, Bang Erben. Kristen saya katakan bukan ajaran Yesus. Titik. Berani nggak kasih saya waktu 2 menit untuk menerangkan itu? Oke, sabar. Enggak. Sabar. Dia nggak ngerti gereja. Jadi begini Gereja, teman-teman. tempat Kau nggak orang ngerti berkuluk, gereja. tempat orang berkuluk, kumpulan orang-orang berkuluk. Saya tahu gereja itu. Nah, Oke, sekarang sabar, berani sabar. nggak kasih saya waktu 2 menit Sabar, saja sabar, untuk sabar. menjelaskan Ah. bahwa Kristen itu Halo, bukan ajaran Yesus. Nggak Berani nggak? bisa, nggak bisa. Kan itu Kamu poinnya. antikristus. Bill. Kamu itu Nggak bisa kamu itu karena antikristus. kalian tidak mau Nggak meninggalkan bisa ajaran menjelaskan Kristen tentang ajaran Kristus. untuk menuju kepada Yesus. Bill, Cuma, dengarin ya. Kamu itu antikristus. Diturunkan. Kamu Oke. antikristus, nggak mungkin mengajar. John, Nggak mungkin kamu John, mengajarkan Yesus John, karena kamu antikristus. Sebentar. Suma pakai aplikasi yang tidak bisa di-mute. Kan parah dia. Dia pakai Oke, sebentar. aplikasi nggak bisa di-mute. Oke, Ah. sebentar ya. Jadi teman-teman muslim, saya mau pastikan sama kalian, cuma ini nggak ada ilmu. Kenapa? Dia bilang gereja itu nggak ngerti di artinya. Gereja itu sama artinya dengan jemaah. Jemaatku itulah gereja. Jadi gereja itu bukan gedung, bukan organisasi. Orang-orang murid-murid Yesus itulah gereja. Jadi kalau orang dikatakan ajaran gereja, itu bukan ajaran organisasi gereja ini, gereja bukan. Ajaran gereja itu artinya ajaran para rasul yang diwariskan sejak zaman Yesus. Gak ngerti gereja, sok bicara gereja, memalukan. Gereja itu Mungkin artinya sama gini dengan Mas jemaah. Erben. Waduh, Mungkin gini aja Mas Erben. Sabar dulu. kalian Saya itu memalukan. sabar. Saya uraikan Kalian dulu. itu ditertawakan. Coba jelaskan nanti di gereja itu apa. Oke, saya uraikan dulu pertanyaannya si Suma tentang 40 hari dalam Malu. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kalian dengar baik-baik ya. Ajaran apa selama 40 hari? Makanya baca Alkitab yang jelas dan detail semua. Oke, dengar baik-baik. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi bukan pengajaran, tapi dia berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia hidup. Itu sudah saya jawab. Yang kedua, kalian juga Oke, jadi bukan kami nggak berjawab, tapi jangan kayak mak-mak. Yang kedua, bahwa gereja berbicara Teman-teman, kalau hanya untuk menampakkan diri, untuk apa yang kita tanya ini? Selama 40 hari ajaran Yesus itu yang mana yang menuju kepada ajaran Kristen? Bukanlah jauh. Sebelum Yesus itu dibunuh menurut kitab mereka, Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Nah, mungkin saja setelah bangkit. Makanya saya tanya, setelah bangkit Yesus 40 hari ngajarkan apa? Ternyata yang diajarkan cuma dia menampakkan diri. Apa-apaan menampakkan diri? Apa itu menampakkan diri? Hah? Untuk apa menampakkan diri itu? Apa hubungannya dengan Kristen? Oh, Kristen itu menuhankan Yesus karena Yesus menampakkan diri gitu. Tadinya gereja atea namanya. Terus memang tadi ada saya bahas gereja. Itu kan gereja. Gak ada saya bahas gereja. Berubah menjadi masjid itu ketika di masa Utsman. Aduh, Jadi ketika Muhammad diklaim naik ke teman-teman langit kita ketujuh itu Kristen dari inilah gereja, lucu gitu. gereja atea. Itu masjid Paham. Al-Aqsa.
Paham Harus belajar kalian? sejarah. Makanya belajar sejarah. Ya. Gereja Dengan itu apa namanya itu referensinya bukan dari mana, Bang organisasi. Erben? Akso itu dari Aklesia itu referensi jenengan dari mana, Mas Erben? Sekarang kalian buktikan aksa itu artinya jauh. Dalam bahasa apa? Etimologinya apa? Aksa. Oh, Kenapa oke, lari ke oke. gereja? Kenapa lari ke masjid? Waduh. Yang saya tanya ini ajaran Yesus selama 40 hari. Sudah saya jawab semua. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab 40 hari itu Iya, apa? menampakkan diri, apa hubungannya? Apakah Kristen itu lahir karena ada manusia mati menampakkan diri gitu? Oke, Waduh. makanya kamu pertanyaan saya sudah jawab. Yesus menampakkan 40 hari untuk membuktikan dia itu hidup. Yang kedua, Yesus menampakkan diri dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Oke, itu sudah selesai. Kerajaan Allah itu apa? Kabar keselamatan. Kedua, Kristen itu, aduh Bro Erben, masa kita selalu menjelaskan apa arti Kristen lagi sama semua ini? Bro Billy, saya tadi minta data, kamu mengatakan 40 hari Akso Yesus itu- ngajarin apa yang terkait Kristen? Waduh, udah dijelaskan. Jadi gini ya, Kerajaan Bro. Allah bro semua dan semua yang tertulis tentang di dalam kitab Taurat, Iya, kitab udah Nabi-Nabi dan dijelaskan. kitab Mazmur. Di mana dijelaskan di kitab Nabi-Nabi Mesias adalah raja dan kerajaannya kekal, kekuasaannya kekal di kerajaan Allah. Jadi Mesias itu raja di kerajaan Allah, begitu. Nah, kalau Mesias adalah raja di Saya kerajaan turun Allah, dulu, siapa ya, Mesias Dabling, itu saya naik lagi sebenarnya? sebentar. Tolong dinaikkan lagi kembali ya. Makanya bawa kuping kalau naik. Bukan, gini ya. Kalau di dalam diskusi itu, kita harus tadi saya bisa- minta data loh, Mas Bentar, Billy. bentar. Sampean bilang Akso itu asalnya dari Aklesia apa itu? Mana datanya, Mas Billy? Nah, sekarang saya tanya kamu itu dulu itu sebelum jadi masjid apa dulu itu? Kau tahu nggak? Enggak, saya minta data saja. Enggak usah. Tunggu, saya tanya kamu tahu, kamu terima nggak itu? Loh, Bulu, saya terima minta nggak? data. Tadi sampean bernarasi ya bahwa Tunggu, Akso itu artinya bukan jauh, tapi serapan dari Loh, bahasa sekarang Yunani. Jenengan Iya, sekarang bilang kamu seperti itu, kamu datanya di buktikan mana, Mas dulu. Billy? Tunggu, kamu cari aja penyerapan katanya itu. Akse itu artinya jauh. Coba kau buktikan artinya itu akse itu artinya jauh. Setelah saya kasih tahu Akso artinya jauh, sampean kasih data ya kalau itu dari Yunani ya. Ya, iya, itu kan dari bahasa penyerapan yang kalian rubah. Ke saya kalau kasih data, saya open cam, sampean janji ya ngasih data itu serapan dari Yunani ya. Oh. Nah, terus itu dari bahasa dari mana? Kalian menggunakan data yang memang sebenarnya sepakati sudah dulu. dijelaskan. Iya, kita Nggak sepakati bisa. dulu Mas Billy. Saya kasih Nggak data, bisa. saya open cam bahwa Akso artinya Nggak jauh. bisa. Sampean kasih data ke saya Yunani asal dari kata Nggak Akso bisa, itu serapan Kak. dari Yunani. Gimana? Kau bantah aja Naja. Kau bantah aja. Kalau bisa kau bantah supaya di sini kita serap bersama-sama. Kau bantah aja karena itu adalah gereja dulu. Iya, cuma kan ketika mengatakan kata Akso itu serapan dari Yunani harus ada datanya Mas Billy gitu loh. Oke, Bro Erben. Bentar. Kalau ini bro, kalau jauh bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu baidan. Bukan Akso. Baidan. Iya, itu kalau bahasa jauh. Wah, terserah kau lah. Kau ini nanti kau seperti kalau orang Batak bilang karena, orang Manado bilang karena, kau bilang bukan karena, Iya. harus karena. Jadi jauh itu bahasa Arabnya itu baidan. Ya, tunggu. Saya open cam Bukan ya. okso ya, bukan okso ya. Jadi gini Mas Erben. Ah. Enggak, gini Bukan apa? al okso Bahasa- itu bukan. Sekarang kau tunjukkan Bahasa bahwa- Arabnya ya. Bahasa Arabnya jauh itu banyak Mas Erben. Jadi Ya, bukan hanya apa? baidan. Ini ya Akso. Wah, ini dikecilin ini. Coba dibesarin lagi kayak tadi, Bro. Tunggu. Saya bikin dulu. Coba Ini mana? kamus ya, kamus atau fik bahasa Arab Indonesia. Pada halaman di sini 516. Akso itu maknanya apa? Oh, buatan Si. Islam. Akso yuksi iksoan ini. Ya. Ini ya, akso yuksi iksoan artinya itu yang pertama apa ini? Mahalnya harga, yang kedua jauh, yang ketiga memuncakkan dar ini ya, bisa jauh, bisa mahalnya harga, bisa memuncakkan akso atau seperti ini al akso
Artinya Oke. apa? Di sini yang Apa? maksimal, yang jauh juga bisa. Oke. Nah, sekarang saya Sudah? minta data dari jenengan bahwa Aqsa Sudah? itu serapan dari Yunani. Sudah. Monggo. Sudah? Oke, sekarang kita berbicara di bawah abad ke-7. Kamus itu buatan abad keberapa, Bro? Siapa penulis iya, itu penulis kamus di abad keberapa? Karena kenapa? Dulu. Tadi kan karena kata janjinya setelah saya ngasih Sabar, data, jenengan mau ngasih data juga. Naja, tunggu saya berbicara Naja. Karena kenapa? Sudah terbukti kata Nabi saja kalian rubah, kemudian kalian bikin kamus sendiri. Oke. Kalian untuk bisa membuktikan kamus itu kalian merubah kata loh. Ya, kamu berdasarkan kamus. Kamus kapan itu? Ini loh. Buatan tahun berapa? Ada aja. Buatan tahun berapa sih? Jenengan lihat ya di semua kamus saya punya 2 kamus. Aduh, iya. Pertama. Kalian bikin kamus untuk kebutuhan agama kalian, kan sudah jelas itu. Loh, Iya, begitu. Kalian Masa merubah-rubah seperti gitu? makna. Contohnya misalnya Merubah Al-Masih makna ya. nggak bisa. Kalian rubah jadi Al-Masih lalu maknanya kalian rubah. Contohnya misalnya haji itu dari apa sebenarnya kata haji itu? Haji itu dari mana? Itu dari hari jangan raya. kemana-mana dulu lah. Hari Kita raya fokus itu kepada bahasa Israel. kata Al-Aqsa Hak. lah. Kalian ambil jadi hajj. Hak. K-H-A-G. Itu Bang Zuma juga punya itu. Al-Aqsa, Bang. Itu betul, Bang. Tadi itu. Al-Aqsa titik 2 Aduh. Al-Ab'ad. Apa itu artinya? Parah Bawahnya ini. itu, Bang. Bawahnya itu. Bawah 1. Nah, itu Al-Aqsa titik 2 Al-Ab'ad. Ba'idun sama Al-Aqsa itu sama artinya. Yang sangat Iya, jauh sama. itu. Yang sangat Sama jauh, seperti yang paling kalian. jauh artinya. Sama seperti kalian merubah-rubah makna kan. Kalian ambil Hamasiyah, kalian jadi Al-Masih lalu kalian rubah maknanya. Iya, Al-Aqsa, menurut Al-Ab'ad. suka-suka kalian. Sama Nggak usah seperti buka haji. kamus lah. Hak. Kalian ambil itu Iya. hari raya itu kalian jadikan hari raya haji itu hak. Lalu kalian Ini. rubah maknanya sama. Jadi tunggu Sama. dulu. Tunggu dulu kawan-kawan. Kalau Santai bahasa dulu lah. Indonesia Bang Erben kan? bentar, Bang bentar, bentar. Erben. Kalau bahasa Indonesia yang sangat jauh diarabkan itu wahu bait jidaha. Loh, Ba'id jiddan. ya udah jidana malah. Jiddan bukan Jidana. jida. Ini. Masa saya mau bilang geresten gitu? Baik jidat. Ini. Jidat tuh Sekarang ini- gepeng. Kan Oke. kalau sekarang ini kan Jadi udah begini. zaman. Ini ya. Naja, Orang-orang Kristen Naja, ini cerdas. oke. Al-Aqsa, Naja, Al-Ab'ad oke. yang paling jauh ini. Naja, Ba'idun sama Aqsa sama artinya. Naja, bahasa Arab dengan bahasa Islam beda, oke? Paham? Loh, kalian bikin kamus Islam untuk memenuhi dan untuk kebutuhan Al-Qur'an. Sudah selesai. Sekarang kamu buka dulu arti Nabi dalam kamus itu, kita lihat dulu. Apa arti Nabi dalam kamus itu? Coba kau bukan aja. Nggak Supaya usah kalian paham kemana-mana kamus. dulu. Gantian Coba dulu kamu lah. buka Sekarang saya dulu minta kata Nabi. Kata Aqsa itu adalah serapan dari Yunani. Minta kata siapa, Nah. dicetak tahun berapa, bukunya dan tulisan siapa. Ayo. 40 hari Yesus itu ngapain aja? Jelaskan. 40 hari ngapain dia? Ya gini aja. Sebentar. Parah ini. Sebentar. Jadi gini ya. 40 hari Yesus setelah kebangkitan sudah dijelaskan baik di Injil Lukas, di Injil Yohanes, bahkan di Kisah Rasul 1 ayat berapa tadi Bro Bill? Kisah Rasul 1 ya. Ayat 3 di situ Ya, sudah Kisah jelas Rasul 1 baca ayat lagi. 3 itu sudah dibuat dengan kalimat singkat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Sekarang saya tanya balik, Isa Al-Masih hidup 33 tahun, apa aja yang dilakukan? Aja yang dilakukan. Udah. Apa pengajaran Isa Al-Masih? Apa pengajaran Isa Al-Masih 33 tahun? Dia terima kitab itu waktu kecil. Mengajarkan Kitabnya di tentang mana? Islam. Mengajarkan tentang Islam. Yesus mengajarkan tentang Islam. Ketawa dong. Oi, Mengajarkan mana Islam. ayatnya? Mana Selam. ayatnya? Coba ayatnya dong, ayatnya. Oh Mana iya, ayatnya? Neng. Isa Jelas Al-Masih itu. 3 tahun mengajarkan. Walam baca ayatnya? Isa bil bayyinati qala qad 33 ji'tukum bil hikmah mengajarkan. wali ubayyina lakum
ba'dal ladzina ikhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Surah berapa? Surah berapa? Nabi Isa itu datang menjelaskan berapa? agar Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dan juga Mana taat kepada ayatnya? dirinya. Mana Enggak ayatnya? ada itu Nabi Isa mengajarkan dirinya Di mana? bangkit Berapa? jadi mumi, enggak ada, enggak ada mana jadi zombie, ayatnya? enggak ada Yesus mengajarkan itu, Bung. Cuma Mana ayatnya? Nabi Isa mengajarkan Oke, agar coba, menyembah coba, kepada ayo. Allah. Fattakullah wa Coba, atiun. coba. Ayat berapa Gitu. tuh? Nah, 40 hari Yesus ngajarin apa? Oke. Surat Iya. surat berapa? Surat berapa dong? Surat Jum, berapa? Jum? Surat berapa? Surat berapa? Saya bacakan, saya tunjukkan dong. Ini andalan umat Islam. Bang Suma. Ya udah, Bisanya coba. Ajaran bisa Islam ngarang. selama Enggak ada dia pernah ngajarkan itu menyembah kepada dirinya, enggak ada selama 40 hari itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak pernah mengajarkan tentang Kristen, enggak pernah mengajarkan nggak tentang apa-apa. Paulus, enggak pernah mengajarkan tentang gereja, enggak pernah mengajarkan Aduh, tentang ya. ibadah minggu, Oke. membatalkan hukum Taurat, enggak pernah. Oke. Yang Yesus ajarkan Teman-teman, kau diam ini dulu lawa- Suma. ini lawakan aja ya teman-teman ya. Karena seorang gurunda ini harus kita jadikan lawakan aja, nggak cocok jadi lawan diskusi. Ini parah. Oke. Di- Tadi dia singgung Paulus ya. Kita baca surat Yasin 14. Surah Yasin 14 di situ dikatakan bahwa Paulus itu murid dari Isa. Oke, nggak apa-apa. kacau ini. Oh, ini Tampilkan Coba datanya, coba bro. tampilkan datanya. Oke, Tampilkan kita- datanya. Biar kau di sliding gunting sekarang. Oke. Tampilkan datanya. Mutiar kamu sekarang, ayo tampilkan datanya itu. Ini datanya. Kau mau apa? Mau kecap lagi kau? Ayo tampilkan datanya bro, jangan Mana lari. tampilkan datanya surah Yasin, coba mana Paulus di situ mana? Ini ya. Oke. Yesus saja nggak pernah nyebut nama Paulus. Astagfirullahalazim. Kan bro, kok dapat apa tadi sih? Yang pertama Akso serapan dari Yunani nggak ada Oke, data. ini. Sekarang surat Yasin Subhanallah. nggak ada data. Ini. Nabi Isa katanya ngajarin Islam. Ternyata Nabi Isa minum anggur. Orang Islam minum wine enggak? Zulkifli Abbas pernah minum wine Nabi enggak? Isa mengajarkan fattakullah wa atiun. Taatlah kepada Allah. lanjut. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan taat kepada Paulus. Si Wafi pernah minum anggur. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang taat kepada Paulus. Parah ini. Suma. Oke, semua teman-teman Muslim, kalau kalian bilang Yesus mengajarkan tentang Islam, saya mau minta data kalian di mana Muhammad dibaptis dan melaksanakan Syariat untuk Bani Israel, Bung. enggak. Yang ajaran Nabi seluruh Isa dan bangsa. Yesus itu adalah tauhid. Jadikan Kesamaan Isa, Yesus, tauhid. Saya tanya, Tidak saya mengajarkan Arab itu syariat bangsa yang atau sama. bukan? Kenapa? Yesus diutus Arab. kepada Bani Israel, bukan Dengar, kepada dengar. kalian. Coba. Semua dengar. Arab Mana itu bangsa atau bukan? mana Arab itu ucapan bangsa Yesus? atau bukan? Aku diutus untuk Saya orang tanya. Indonesia, orang Batak, Saya orang tanya. Toraja, Saya orang tanya. Manado. Mana? Saya tanya, Tunjukkan Arab dalilnya. itu bangsa atau Yesus bukan? mengaku Saya tanya. diutus hanya Aduh, kepada kamu jawab domba. dulu. Kalian bukan domba. Baby, Kalian bukan kamu jawab domba. dulu, baby. Hai. Baby, kamu jawab dulu ini, baby. Baby, mulai emosi, mulai kesal, baby, mulai kamu jawab kesal dulu ini, karena baby. tidak menemukan ajaran Yesus untuk Bani Batak, Bani Jawa. Tunjukkan data kepada saya di mana Muhammad dibaptis. mulai emosi. Yesus Di mana Muhammad mengajarkan aku dibaptis? diutus hanya kepada domba. Kalian bukan domba. Baby, di mana Muhammad Mana kalau dibaptis? nggak pakai timer? Kalau sudah keok, mute. Sabar. Di mana Muhammad dibaptis, baby? Enggak, Karena Yesus Yesus tidak pernah membaptis satu manusia Oke, pun. oke. Yesus tidak pernah Jadikan seluruh membaptis bangsa siapapun. muridku. Baptis mereka. Sabar. Itu ajaran tambahan, itu ajaran Sabar. tambahan itu. Itu Matius ucapan Yesus 28 itu langsung, bro. hanya sampai nomor Ucapan Yesus 15. langsung, bro, itu. Oke. Ucapan Yesus langsung itu, bro. Tolong didengarin. Tunjukkan Tolong manuskrip didengarin dulu. tertua dari yang Anda baca kalau ada. Tunjukkan. Ada Tolong enggak? didengarkan dulu. Nah, tunjukkan manuskrip kamu seperti Quran yang kamu Oke. pakai sekarang Oke. di atas Sabar. 100 tahun. Sabar. Saya cuma minta Sabar. 100 tahun lebih. Sabar. Jadi begini, kita nggak usah banyak pertanyaan dulu. Tunggu saya turunkan karena pertanyaan dari Erwin
belum terjawab. Pertanyaan Erben, apa pengajaran Isa Al-Masih selama dia ada di 33 tahun. 33 tahun? Karena kenapa? Yang Jika dia menerima kitab sejak dari Orok. Silakan. Oke. Yang kedua, kalau dia belum bicara tauhid, najah, ya, kau harus belajar dulu agama Sabiin, rukun Sabiin itu tauhid pertama. Ya, jadi kata tauhid itu kalian ambil dari Sabiin, kata tauhid. Paham? Gini aja Bang Billy. Tunggu kita kasih timer gimana? Kita kasih timer biar Lanjut aja gantian. bro, kayak apa sih ya? Gimana Bang Billy? Ada moderator, ada timer gimana? Saya sama Bang Zuma, Bang Erben sama Rantai Perak gimana? Bertanya-tanya. Kalian bertanya aja lah daripada pakai timer. Erben, bagaimana tuh Erben? Kalau ada timernya kan enak. Jadi ada dua arah nanti. Aduh, Sudah. muslim pakai timer sama aja. Sama aja mau Kalian pakai timer bertanya, sama aja. Paling nanti kalian pergi juga. bertanya, kita menjawab. Kalau kita bertanya, kalian yang menjawab begitu. Coba Bukan- teman-teman pikir ya, pikir sore hari ini semua teman-teman muslim berpikir. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, maka Maria Kiptiah itu orang apa? Agamanya apa Maria Kiptiah? Coba pikir. Maria Kiptiah agamanya apa, Wafi? Ini kamu yang bertanya berarti. Tuh, Loh, ini kan pertanyaan simpel. Kamu tanya jawab singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Maria Kiptiah ini agamanya apa? Coba dijawab. Kiptiah itu apa? Dulu. Kiptiah. Kiptia itu ya Koptik lah. Koptik apa? Berarti agamanya apa? Kristen. Kalau Maria Kiptiah orang Koptik, katanya Yesus hanya untuk orang Israel. Kenapa orang Koptik bisa jadi Kristen? Loh, gini Loh. kawan. Kok Saya jelaskan. Mau nggak dengerin? istrinya Muhammad loh itu? Mau nggak saya jelasin? Gimana? iya silakan dijelasin Nggak Ustaz. perlu dijelasin. Nggak perlu dijelasin. Semua kita udah ngerti. Loh, Kok bisa orang gimana sih? Kristen itu? Kita Katanya berpikir butuh aja jawaban itu. saya. Oke. Setelah saya mau jelaskan, nggak butuh penjelasan. Gimana sih? Oke, kita dengar dulu satu-satu dulu. Oke. Jadi apa pertanyaannya Bang Kaipas? Kita runut satu-satu. Tapi gantian ya kayak Iya, Pas ya. yang turun Setelah tadi itu saya bertanya bilang, kayak Pas ya. Yang turun, iya silakan. Saya senang ditanyai gitu. Yang Ya. turun tadi bilang Yesus hanya untuk orang Israel. Nah, pertanyaannya Maria Kiptiah ini orang Yahudi apa orang Mesir? Kok bisa Oke. dia jadi Kristen? Jadi istrinya baginda Nah. Muhammad lagi. Nangkep ya? Ya, nangkep. Sudah. Ini. Oke, jadi istilah Kristen ya, kalau dalam dunia Arab itu tidak pernah disebut dengan Kristen ya, tidak pernah. Ada kalanya disebut dengan Nasoro, ada kalanya disebut dengan Masihiyun, ada ya nisbat di kana. Ya nisbat ini dalam bahasa Arab namanya ya yang menyebabkan orang itu berbangsa, seperti itu. Berbangsa, maksudnya berbangsa pengikut Kristus, begitu. Sekelompok orang yang mengikuti Yesus. Lalu pertanyaannya, ketika Nabi Isa alaihissalam diutus untuk hanya Bani Israel, kenapa ada orang-orang di luar Bani Israel yang beragama Kristen atau beragama Nasoro? Begitu kan pertanyaannya, betul? Betul? Begitu? Lanjut aja dulu. Aku mau ngelihat arah ngeles mau kemana. Lanjut dulu. Saya tidak akan ngeles kalau ditanyain Bang, tidak kayak tadi ya. Dua pertanyaan saya sudah hilang tadi. Jadi gini, ketika ada orang yang datang ke Indonesia ya, dia dari bangsa Arab seumpama, dia beragama Yahudi yang asalnya dari pengajaran Bani Israel. Apakah salah ketika dia datang ke Indonesia lalu dia mengatakan saya agamanya adalah Yahudi? Kan tidak, gitu loh. Itu pertanyaan rehe sebenarnya kawan. Kalau hanya diperbandingkan kota ya, hanya kota yang dibahas kan, orang Bani Israel lalu keluar dari Bani Israel, kemudian dia menyebarkan agama di luarnya ya, agama di luar kalangan Yerusalem
di Bani Israel, lalu diklaim bahwa ini salah Al-Quran, katanya hanya diutus kepada Bani Israel. Ini kan lucu pertanyaan seperti itu, gitu loh. Sangat lucu. Karena di dalam Islam tidak ada nabi yang diutus secara rahmatan lil alamin, seluruh alam itu udah ada. Hanya Nabi Isa, ya, hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu jatuhnya kepada Bani Israel. Lalu ketika Bani Israel menyebar dan membawa pahamnya kemana-mana, apakah menafikan bahwa Al-Quran mengatakan hanya diutus Bani Israel? Kan tidak klop itu pertanyaannya. Gitu loh maksud saya. Faham kan nggak ya? Faham nggak? Ada yang paham nggak? Ada yang paham nggak penjelasan yang sangat detail tadi? Ada yang paham nggak? Ditanya Saya sih apa nggak jawab? paham. Ditanya apa Saya jawab nggak paham, apa bagaimana? Loh, gini loh. Ini Saya nggak paham, jujur. Gini aja, gampangannya gini. Kamu ini agamanya Kristen, ya. Kemudian kamu ini berasal dari mana? Agamanya itu kan dari sana, dari orang Yahudi. Apakah saya akan menjanggalkan ketika kamu mengatakan, loh, ini kok ada orang Indonesia agamanya Kristen? Kan lucu seperti itu, kawan. Kamu lari kemana? Kamu bilang Maria Kiptia itu orang apa? Orang apa? Kira-kira Maria Kiptia itu orang apa? Wafi. Orang Mesir dia. Orang Mesir. Nah, kok bisa dia jadi Kiptia itu? Kiptia itu dari mana jadinya? Kata Kiptianya itu dari mana? Kipti itu kan daerah di daerah Mesir kan? Oh, bukan. Kiptia itu udah jelas. Egypt sama Loh, Kip itu sama artinya. Coba kamu sekarang datang ke Mesir, ya. Kamu datang ke Mesir. Di sana ada namanya Al-Masihi Al-Qopti. Sabar dulu, ya. Jelas-jelas orang Koptik itu menuhankan Yesus. Orang Koptik itu bukan orang Yahudi, makanya mereka menyebut dirinya sebagai Koptik, ya. CPT sama GPT itu sama, itulah makanya kenapanya Egypt. Nah, kalau kamu bilang itu hanya untuk orang Israel, apa hubungannya dengan penjelasanmu tadi? Justru pertanyaan Anda yang salah, Bang. Masa ketika Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, lalu ketika orang Israel menyebarkan pahamnya di luar negara dari kalangan Bani Israel, itu seharusnya dengan itu menyalahkan kitab suci jenengan. Anda bilang, maksud Anda kan ada orang-orang Yahudi yang punya paham terus tinggal di luar kota kan? Nah sekarang silakan buktikan bahwa Maria Kiptia itu orang. Salah paham Anda, salah paham. Gini loh Coba Mas. jelaskan dulu, yang jelas. Di kitab Anda kan ada ayat ya. Di kitab Anda ada ayat yang berbunyi, aku diutus hanya, kalimatnya hanya ya. Kalau dalam bahasa Arab itu hasr. Adat hasr ini tidak mencakup yang lain. Hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tapi di sisi lain, Yesus mengatakan, ajarilah orang-orang semua bangsa menjadi muridku. Ini kan ini Anda sedang menyangkal kitab Anda sendiri sebenarnya. Mengaminkan Matius 26 ayat 20. Ini enggak jelas ini. Enggak begitu Ustadz Naja. Gini loh. Maaf ya. Maaf teman-teman, saya potong, maaf ya. Tentang apa yang dikatakan Bang Ustadz tadi. Oh, kayak pas tidak mampu berarti sudah dibantu sama yang lain ini. Oh, ini gimana sih konsepnya? Oke. Kalau kayak pas nggak mampu udah apa-apa, dibantu sama yang lain enggak apa-apa. Sekarang Muslim yang cerdas di sini di mana? Kau tunjukin. Saya bilang nama-namanya mereka, ya. Bang, di sini jangan gitu Bang. Nggak usah. Iya, nyerang pribadi bila ini nggak suka. Maksudnya setiap orang kan punya kecerdasan masing-masing. Maksudnya yang menurut Naja cerdas, yang saya mau naikin siapa? Saya baca nama-namanya. Iya, tidak usah bilang seperti itu lah. Nggak usah, Bang. Kamu dari tadi 2 pertanyaan tidak kamu jawab kok dari saya. Nggak usah gitu. Coba Bill, saya tanya sekarang Bill, mana kata Al-Aqsa itu serapan dari Yunani Bill? Datanya mana tadi Bill? Tunggu saya tanya dulu. Cepat. Nah, kan tidak bisa kan? Apakah saya mengatakan kamu bodoh? Kan tidak gitu loh. Saya kan sudah jelas. Aku kasih tahu ya. Saya sudah melakukan riset kepada orang-orang Arab di komal-komal TikTok Arab Indonesia ya. Saya tanya, Aqsa itu artinya apa? Habib. Aqsa itu artinya apa? Akhwan, akhwat. Nggak ada yang tahu. Semua bilang nggak tahu, itu bukan bahasa Arab. Oh, itu bukan, itu pasti diambil dari bahasa lain. Semua jawabnya begitu. Saya belum pakai data, belum pakai buka buku loh ini. Ini saya belum buka buku karena follower saya belum. Bohong kamu. Sebentar dulu dong. Belum diselesaikan, jangan dipotong. Semua bilang Aqsa itu artinya jauh, tinggi. Padahal dalam bahasa Arab jauh dan tinggi itu bukan Aqsa.
Apa? Orang Arab nyebut Aqsa itu kata-katanya diambil dari fonetik korespondensi eklesia. Eklesia itu artinya apa? Coba Bang Billy? tampilkan datanya, Bro. Eklesia artinya apa? Tampilkan datanya, Bro. Nggak usah baca kamu, bicara. kamu buka aja, buka di pageku ini, ini Kok akun gua saya yang suruh buka, Bro? Sebentar. Loh iya kan tampilkan data followerku belum 1000 bro, tinggal 9 orang lagi suruh nih. suruh pilih, Bro. Ya. Saya ingin tahu. Saya Nanti akan menampilkan kamu buka. data Sebentar bahwa dulu. Aqsa itu adalah Kamu bahasa buka. Arab, Bro. Enggak. Kamu buka dulu di page ini Oke, di bawah, ya. Oke, teman-teman yang ada di sini tolong follow Caipas Kaisar ya untuk bisa dipecah 1000 sekarang ini. Tolong teman-teman yang ada di sini yang ada 600 lebih ini tolong Aqsa untuk bukan bahasa Arab, demikian juga Oke, Isa. tolong di-follow. Demikian Tolong juga di-follow. Ibrahim. Demikian Oke, juga gini aja, Injil. Bro. Kamu Oke, udah usah banyak ngomong ya. Tampilkan Naja. data. Saya akan menampilkan data bahwa Aqsa adalah bahasa Arab. Naja, Clear kan? Begitu kan? tunggu Naja, kau suruhlah saudara-saudaramu untuk follow ke Caifa supaya mereka bisa pecah 1000. Nah, yang kedua, janganlah kau udah 1K tampilkan data di katanya itu. abad ke Caifa 1000. sudah 1K, kawan. Sudah 1K katanya. Ayo, buka Bro. Kamu sudah 1K, Bro. Belum buka aja di situ di Masjid Al-Aqsa di situ ya. Katanya tadi kalau sudah 1K mau nampilin data. Sekarang kamu sudah 1K masih nyuruh saya buka, gimana sih, Bro? Malu-maluin kamu ini. Iya, aku aja belum bisa lihat followerku berapa, ini kan lagi on di sini ya. Bisa. Kamu lihat aja dulu. coba bisa. Jangan mau Bisa. lari, jangan lari kemana-mana dulu. Kamu yang jangan lari, Bro. Kamu sudah 1K, Bro. Sudah 1K kamu Iya, itu loh. jangan lari. Iya, Yaudah, saya putarin klik ya, isinya saya klik ya, saya lihat follower kamu Putarin ya. isinya ya. Sudah 1021 follower kamu, Bro. Bisa buka. Bagus. Sekarang saya on cam ya. Saya on cam, saya kasih data bahwa Aqsa adalah bahasa Arab. Kamu kasih data ke saya kalau Aqsa bukan kalimat bahasa Arab ya. Ini kamus At-Taufik Arab Jawa Indonesia. Oke, kamus itu buatan tahun berapa? Tahun berapa itu? Itu udah dipakai. Tunggu dulu. Saya mau jawab dulu, santai. Ya. Aduh, dia pakai kamus tahun 2021. Followerku sudah. Ini ya. Tadi kan Bro Erben mengatakan ya kata jauh itu bahasa Arabnya ba'idun katanya. Oke, saya benarkan karena ba'idun termasuk yang bermakna jauh. Tapi Bro Erben lupa bahwa satu kata dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna dan beberapa bahasa Arab itu kadang memiliki satu makna. Di sini kata Al-Aqsa ya itu juga bisa bermakna Al-Ab'ad. Ini kamusnya kawan ya. Taufik, kamus At-Taufik halaman 516. Tunjukkan saya kalimat pakai kata Aqsa, bukan Masjidil Aqsa ya. Tunjukkan saya ke bahasa Arab pakai kata Aqsa. Ini Bro, Aqsa, Bro. Buatkan saya satu kalimat dengan kata Aqsa, terus kita uji. Ini Bro. Ada nggak? Ini apa ini, Bro, bacaannya, Bro? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Al-Aqsa. Nggak bisa, saya nggak bisa. Maknanya Saya nggak apa? Al-Ab'ad. Itu kan kamus, Artinya brother. Itu apa? kamus. Yang paling jauh. Diar. Selamat datang di kebenaran. Dar dari mana? Di Indonesia juga ada kata kantor. Kantor itu bahasa apa? Bahasa Belanda. Karena yang kamu baca kamu sekarang. Ayo sekarang Kamu saya sudah di zaman dulu menunjukkan tidak kamus ada, bahasa brother. Arab datanya. Sekarang saya minta data kamu, Bro. Ayo, Bro. Oke, dengerin baik-baik ya. Dengerin Buka baik-baik. datanya, Bro. Udah usah bernarasi, Bro. Buka datanya, Bro. Dengerin baik-baik. Jangan Di sini jangan ada dipotong 4 ya. orang Kristen yang bisa membuka data bahwa Al-Aqsa bukan bahasa Arab. Saya mengaku kalah sekarang. Ayo. Dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik ya. Ini kita nanti bahas sejarah ya, ini dengerin baik-baik. Bro, tadi kamu bilangnya kalau 1K mau open cam. Sekarang sudah 1K kamu udah ini mau aja data masih, gimana sih, masih di Bro? mobil, dengar nggak suaranya? Oh, ada jelasan kamu, Bro. Coba Orang minta di bantuan mobil. yang lain, Mas Billy, Erben, yang saya hormati Mas Kunyin, beliau ini orang yang apa? Enggak, adabnya bagus. masalahnya kamu sudah Bang tahu Rantai itu. Perak juga. Dibuka. Kamu lihat dulu Al-Aqsa itu masjidnya itu ya gereja ya. Nah, kamu sudah diganti. Al-Aqsa itu apa sih? Aqsa itu. Saya minta data, Bro. Saya tidak minta penalaran kamu. Kalau ada data, saya tidak usah nalar. Saya fix. Alah. Iya. Ada data, tidak usah nalar. Saya langsung fix, Bro. Saya salah. Berarti gitu aja kan? Bagaimana data kamu berdasarkan data Islam?
bukan data Iya, sejarah. orang Ini Arab, kamu bahasa iya, Arab, bro. Islam kan aja nggak Begini ya, tahu. bro. Seharusnya Bro, kamu bro, bisa Naja. membantah data Bro, saya. Naja. Data kamu itu salah, Bro, bro. Naja. Ini loh yang benar. Seharusnya gitu. Bukan malah bernarasi nyalakan Bro, data Naja. saya, kan lucu, bro. Bro Naja. Ya, Bang Ya, Rantai memang Vera. itu kan di dalam pemahaman Islam kan. Memang Islam senang merubah-rubah seperti itu. Nah, Saya sudah kan, kasih framing contoh kan? dua kan. Framing kan? Tapi itu betul. Saya sudah Gini, kasih Bang contoh Rantai dua. Vera. Kalian mengambil Gini. kata Hamasiyah, kalian buat itu Al-Masih, lalu memaknai itu dengan makna yang berbeda. Sama seperti ibadah haji kalian. Kata haji itu diambil dari kata Ibrani kah. Lalu kalian rubah juga artinya. Itu kamu Sama. itu sudah saya bahas sama sampean dulu di Jadi live kalian saya. senang merubah-rubah arti. Sudahlah, kita fokus saja sekarang. Tunggu Naja, Kalau saya tanya ada dulu. yang bisa menyangkal Tunggu. data saya ya, mengatakan Naja. iya, Naja, gimana, bro? Selain Al-Aqsa masjid itu disebut apa? Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, banyak, Terus bro. Al-Qibli itu apa? Loh, saya minta data, bro. Jangan, enggak usah narasi gitulah. Saya Mancing-mancing tanya orang, dulu. bro, kan? Enggak, saya tanya. Bagaimana saya host mau lari? Saya tanya dulu. Al-Qibli itu apa? Iya. Tunggu saya tanya. Al-Qibli itu apa? Apa? Al-Qibli. Al-Qibli pakai kof apa kaf? Q. Jami Al-Qibli. Enggak, tulisan Arabnya pakai kof apa kaf? Aduh, tulisannya cuma di sini Qibli Qibli. Enggak tahu saya, bro. Itu bahasa Arab tah? Iya sih, ini disebutkan di sini bangunan ini juga disebut Al-Qibli atau kapel. Nah, karena letaknya juga berada di ujung selatan kompleks. Kalau Kirdun Al-Qiblat. saya tahu, bro. Semuanya Nah, Billy Kirdun, saya tahu. berarti benar ini. Karena nama lain itu Al-Qibli atau kapel. Kapel itu apa? Bangunan semacam gedung kapel itu artinya bangunan sebentuk gereja begitu. Bisa jadi. Aduh, bagaimana Kok ini? bisa jadi sih, bro? Coba jenengan tampilkan data kapel. ya. Tanpa narasi, kalau ada data, saya fix, bro. Saya nyerah, gitu loh. Bagaimana, Bro Erwin? Lanjut. Memang semuanya dari comotan. Kalau nggak comotan ya bukan ini. Bukan mereka. Tuh kan? Cuma bisa framing kan, nggak bisa nampilin data. Masa Loh, cuma kok framing? segini, bro? Bener nggak yang kau omongin aja? Tadi sampean bilang kalau sudah 1000K saya open cam. Setelah 1000K kamu bilang ada di mobil. Setelah di mobil kamu alasan apa sekarang, bro? Oh, jangan framing, nggak ada masalah. Silakan kalian cek aja. Emang Al-Aqsa itu bukan bahasa Arab. Nah, sekarang kita buktikan lagi. Waktu Muhammad itu ke Yerusalem, dia sholatnya di jangan mana? pindah topik, bro. Jangan pindah Oh iya, topik. kita kembali kita bahas dulu. Waktu Muhammad itu ke Yerusalem, dia sholatnya di mana, bro? Nah, Nggak usah pindah tunggu, topik. tunggu. Datanya Bentar. dulu. Jangan Kamu dulu itu. lari-lari Tunggu gitu aja. sih, bro. Takut mau nyambilin data tah? Oh iya takut. Terus gimana? Kalau udah takut? Oh, berarti jelas. Berarti Al-Aqsa itu adalah bahasa Arab dan hanya framing yang mengatakan Lah, itu iya. adalah bahasa Yunani. Nabi bro. Muhammad waktu ke Mekah itu sholatnya di mana, Wafi? Apa eksistensi dari apa pentingnya Loh, kamu ini bertanya kita lari seperti ke sana sebentar. Kita lari ke sana. Waktu Nabi Muhammad dari Berarti Bill ya, kamu anu ini ya, nyerah berarti ya. Salah kamu berarti ya. Gini. mau framing melulu. Coba deal kan dulu kalau kamu nggak sudah mau nyerah jawab, barusan baru kalau kita nggak pindah mau topik. jawab, Gimana? saya tanya aja sama Bang Billy. Nggak, Nabi mungkin Muhammad itu waktu di Mekah itu sholat di mana, Bang Billy? Ya, itu dia. Di mana lagi? Saya Nggak bisa juga. nampilin data. Masa ada 4 di sini ya? Ada 4. Sabar. Nggak bisa Tenang, jawab tenang. semua, guys. Sabar dong. nggak, mungkin kalau ada Gimana, teman-teman Wafi? punya handphone Susah satu sekali lagi, menjawabnya. coba dicek aja tentang apa pertanyaannya Ustadz Naja itu Al-Aqsa itu bahasa Arab atau sebelumnya namanya apa? Iya, Mungkin betul gitu loh maksud mungkin saya. nama awalnya mungkin bukan Al-Aqsa, tetapi akhirnya menjadi pergeseran atau terjadi sebuah peristiwa yang menjadi namanya Nah, ini Al-Aqsa. menarik nih, bagus nih.
Nah, coba Bagus, teman-teman. ayo tampilin datanya, Bro. Nah, Kristen apa Islam? Coba saya tanya. Kira-kira waktu itu sebelum kita lari ke situ ya. Saya tanya bro, Nabi tampilin data. Muhammad itu Nanya sholat terus di ini. mana waktu Saya disebut nanya belum selesai. Katanya ke tadi Yerusalem itu. senang ditanya sekali kamu langsung kayak gini. Kalau masalahnya Muhammad itu sholat di mana? Ya sholat sebelum Al-Aqsa ada, atau bangunan Al-Aqsa ini sebenarnya sudah ada, tetapi akhirnya diambil alih sama Muhammad. Nah, Kurang ini. lebih seperti itu, gitu loh, brother. Ah, ini Cerdas ini, keren. cerdas. Ini sejarahnya itu saling mengayun, saling menemukan. Ini jadi bukan ngotot-ngototan. Mantap. Lanjut. Betul, lanjut. Nah, kurang lebih seperti itu kalau bertanya tentang sholatnya. Ya. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya demikian. Nah, cuma yang dipertanyakan sama Najah tuh gini, Al-Aqsa itu sebelum namanya Al-Aqsa namanya apa? Terus Al-Aqsa itu apakah benar pakai bahasa Arab? Kalau memang Al-Aqsa itu bahasa Arab ya nggak apa-apa, bahasa Arab. Sebenarnya kan cuma masalah istilah bahasa kan. Nah, ini Nah, saya sedikit namanya ada Masjid Al-Aqsa. Dalam Islam, tempat berdirinya bait suci disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Bahasa Arabnya ada tulisan Arabnya saya tidak ngerti ya. Arti harafiahnya adalah masjid terjauh. Stop. Bait suci itu bukan Al-Aqsa. Bait suci dalam Quran itu setahu saya namanya Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis dan bro. Nggak bisa nampilin data bro. Al-Aqsa beda. ya betul. Ya, apa yang disampaikan betul. Baitul Maqdis ini karena webnya juga dari tulisannya web Baitul Maqdis. Nah, tetapi kan saya membacakan yang tertulis aja nih, yang ada di sini. Nanti mau dibantah enggak apa-apa. Karena yang tertulis di sini dalam Islam tempat berdirinya bait suci disebut Masjid Al-Aqsa. Bahasa Arabnya ada tulisan sekian, arti harafiahnya masjid terjauh. Yang pada masa kekuasaan Muslim dibangun berbagai bangunan di tempat tersebut, di antaranya Jami Al-Aqsa. Jadi AQSHA dan Kubah Sakrah. Apa ini? Kubah Sakrah ya? Sebentar. Kubah Sakra belum ada di situ. Kubah Sakra belum ada. Tunggu Oke. sebentar. Ini dikatakan Masjid Al-Aqsa artinya jauh dari mana? Parameternya jauhnya dari mana? Nah, kalau ditanyakan masjidnya terjauhnya dari mana, saya enggak tahu. Saya enggak bisa jawab. Jangan-jangan jauh dari. Yang patut ditanya itu, zaman itu udah ada masjid di situ, orang Islamnya udah ada belum di Yerusalem? Makanya Nabinya aja baru ke situ. Tarik sih. Belum Nggak usah ada, lari-lari lah kayak ada. pas. Kita fokus pertanyaan saya dulu. Kalau kamu memang nyerah bilang, oke bro, saya nyerah, saya kalah sekarang. Sekarang pindah topik gitu bro. Silakan nggak apa-apa. Saya nyerah, mau dibilang nyerah nggak apa-apa. Kita tapi masih punya akal yang belum nyerah ya. Kalau Islam, Dan Itu masalahnya bukan gini, akal teman-teman. kali bro. Nah, Karena ada bisa Kalau nampilin Islam data, sudah- kamu lalu mau menggiring saya pindah topik kan gitu intinya. Dan Loh, enggak, gini ini loh, topiknya teman-teman. Al-Aqsa tetap. Kita fokus ke situ. Teman-teman gini, bukan kalah menang ya. Coba kita namanya diskusi ya. Kita kan bukan menjadi mengalahkan satu orang atau mengalahkan orang lain kan enggak. Coba sejarahnya mengatakannya seperti apa gitu. Jangan cari kalah menang gitu. Nanti Karena- kita Karena begini, masjid ini tidak ada satu catatan hadis pun di mana Muhammad ini mengambil bata untuk membuat masjid. Tidak ada sejarah begitu. Para Iya, kalau sahabatnya membuat masjid tidak ada. Bagaimana kayak Yafas? Tiba-tiba ada. Ya, Iya, kalau orang Islamnya aja belum ada. Bagaimana mungkin bisa ada masjid di situ? Jadi Iya. pembangunan apa dulu kira-kira? Memang kalau kita lihat dari sejarahnya itu memang raja ada namanya Raja Sulaiman ya. Raja Sulaiman tuh sering bertarung dengan Raja Richard itu dari Inggris. Memang bentuknya tuh perebutan. Jadi direbut. Enggak, Dalam tunggu. bentuk Raja perang. Sulaiman mana nih? Ini Bukan Salomo. Namanya juga sorry, bukan Sulaiman, Salahuddin kalau saya nggak Salahuddin salah. Al-Ayyubi itu jauh lagi setelahnya, Bang. Tunggu. Ini Yang kita kunci tanya ini dulu. kan sebelum baginda Rasul ini sholat di situ. Itu. Iya, memang bangunan Jadi itu sudah jangan ada. jangan Iya. diacak dulu. Kita kunci dulu. Kenapa bangunan ini tiba-tiba ada? Apa sudah lama ada atau tiba-tiba ada? Jawab dulu Najah. Oke. Teman-teman, sorry, saya ada acara keluarga ya, tapi tolong jangan serang personal lah. Kita yang tertib aja. Saya acara keluarga, saya pamit Oke, dulu siap, ya. oke. Siap, Ya, siap, Ustadz siap, Najah, ya. waalaikumsalam ya Pak Ustadz ya. Salam rahayu, salam Oke. damai. Oke, Pak. Ya, terima Kalau mau kasih. dibalas Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan enggak apa-apa. Aduh. Cuma istilah. Ya, Tuhan berkati ya semua ya. God bless. Hmm. Sekarang ini Jadi Najah, Islam baru ada di Arab. Bagaimana di Yerusalem udah ada masjidnya? Siapa yang bangun kira-kira, teman-teman? Iya.
Masjid itu apa sih artinya kata kamu, Bro? Masjid Tempat itu sujud. pemahaman Mas Kayapas apa sih? Tempat sujud. Tempat sujud. Iya, Dari terus kata apa, Bro? Kok diartikan tempat sujud, Bro? loh jangan nanya saya nggak tahu, saya nanya Islam nih. Kalau ada yang merasa Islam di sini minta diterangkan dong. Oh, jadi sampean nggak tahu. Sudah aja udah. Bro Loh, kalau Naja, nggak tahu kok aku izin dijawab Naja, sebelum. Bro Naja. Bro, Bro aku izin Naja, ya. kamu Aku ada kegiatan. bisa pahami pertanyaan. Jawaban kamu bisa pahami pertanyaan. Jawaban kamu yang ditanyakan Data tadi Bro Herben, ada berapa orang? yang ditanyakan tadi Bro Herben, ini kan Islam belum ada, bangunan itu sudah ada, begitu. Nah, itu Itu yang kamu jawab. jadi dibolak-balik ya. Ya gini loh, kan tadi Mas Kayapas bilang kalau saya nanya, yang kamu pahami masjid itu apa, Bro? Masjid itu tempat sujud katanya. Apakah harus ada bangunannya, Bro? Bicara pendefinisian jadinya. Iya. Kita definisikan dulu karena ini sudah ranahnya ke. Anda itu lagi berusaha seperti bajai ngeles-ngeles. Bukan, saya kan tidak ngeles. Tadi saya jenengan minta data, saya keluarkan data. Perasaan dari tadi ada yang nggak keluarkan data sama sekali. Aku ngeles, nggak mungkin lah bro. Iyain aja. Kayak bajai. Loh, dari tadi yang nampilin data siapa, Bro? Ada nggak dari 4 orang, 5 orang Kristen di sini yang nampilin data satu aja? Bro Erban udah jelas memberi pernyataan. Pernyataan itu bukan data, Bro. Saya minta data. Nabi Muhammad, brother Wafi. Bangunan lebih dulu berdiri atau agama Islam muncul begitu kan? Ya lebih dulu agama Islam lah, Bro. Gimana sih? Ya iyalah, itu kan jelas bicara dari fakta sejarah. Iyalah, masjid itu dari kata sajadah yasjudu. Sebelumnya bukan Kemudian, masjid, sebelumnya apaan? Isi makannya namanya masjid. Ya, isi makan ini namanya masjid, tempat sujud. Apakah harus ada bangunannya? Ya enggak lah, Bro, gitu. Begini bro, Al-Aqsa itu kan sudah ada sebelum ada Bangunannya Islam sudah di ada sana. lebih dulu. Sebelum ada Islam di sana, Al-Aqsa itu sudah ada. Lalu kalian menyebutkan Al-Aqsa itu masjid. Bagaimana ini bisa? Nah, itu agresor, itu ada agresor. Ini bisa jadi gimana cara untuk menjelaskan ini gimana? Itu yang diminta. Assalamualaikum Ustaz Wafi. Waalaikumsalam Ustaz Alif. Ini saya masih ngeladenin sahabat-sahabat Alif. Gini. 30 menit. Ini loh, Bro. Tadi kan jenengan nanya kan ya. Kenapa kok bisa dibilang masjid? Begitu loh. Kan saya sudah jelaskan. Masjid itu kan tempat sujud, tempat beribadah. Apakah harus ada bangunannya? Ya nggak harus lah, Bro. Kan sejarahnya bangunan itu sudah ada. Sejarahnya bangunan itu sudah ada sebelum Islam ada di sana. Gak ada bangunan aja boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi ada bangunannya. Bagaimana mungkin Islam belum ada di sana sudah ada masjid? Ya begitu, itu dia arah pembicaraan dan pertanyaan. Itu yang harus kamu jelaskan. Bang Rantai Perak ini menganggap yang namanya masjid harus milik orang Islam, begitu ya? Iya jelas, cuma orang Islam yang punya masjid, Kristen nggak punya masjid. Oke. Tidak ada agama lain. Paham saya sekarang, paham. Salah pahamnya sampai paham. Oke, sekarang kamu buktikan selain Islam ada agama yang lain yang menyebut masjid. Coba. Ada nggak? Ini, Bro. Masjid itu bahasa Arab, Bro ya. Ini dia sedang bermain. Bro, di sini gitu bukan pelajaran bahasa, Bro, bukan pelajaran bahasa. Ini saya lagi jelaskan dulu. Jangan dipotong dulu. Katanya mau dengar penjelasan saya. Lo buka kamus saja. Loh, tadi saya sudah buka kamus, Bro. Malah teman-teman Anda gak ada yang buka data sama sekali dari tadi. Ini bukan lagi pelajaran tata bahasa. Ya iyalah, kira lagi sekolah SD ini definisi masjid apa gitu. Norak. Biar jenengan enggak salah paham. Kita sedang berbicara sejarah. Bajai, esensi pembicaraan bukan ke situ, keluar dari topik namanya. Ustaz Alif. Kita sedang berbicara sejarah bangunan suci ini. Kenapa Islam belum ada di sana? Kalian sudah bilang itu masjid. Gini, Bro, ini. Kalau milik orang Kristen. Jadi begini saja. Saya simpulkan begini, Muhammad naik burak itu pergi ke gereja. Begitu saja.
Simpel kan? Jangan bilang ke masjid. Islam belum ada di sana. Kok ke gereja sih? Begitu. Enggak ada masjid dulu. Ustaz Alif, mereka tahu Islam cuma kulitnya Ustaz Alif. Jadi kita harus sabar gitu loh. Bukan, ini bertentangan dengan sejarah. Jadi istilahnya kalau kita melihat ke sejarah lalu kita mencocokkan apa yang kalian klaim, artinya kalian sedang membohongi sejarah. Nggak bisa kalian bohongi sejarah. Sejarah nggak bisa dibohongi. Islam belum ada, bangunan itu sudah ada. Sekarang kalian bilang itu masjid. Islam belum ada, masjid sudah ada. Namanya adalah gereja Nea. Nama yang dipakai baginda Rasul itu sholat itu gereja Nea. Itu artinya artinya itu eklesia Nea. Kemudian disebut masjid, Nea Eklesia. Makanya disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Betul. Nea Eklesia. Nama itu diambil lagi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Ya. Kejadian ini serupa persis seperti apa yang terjadi di Konstantinopel atau Turki. Lanjut dulu Ustaz Alif ya. Gerejanya namanya kabur. Aduh, masih ada 8 menit loh. Saya ada kabur, saya tetap di atas. Saya mau sholat dulu. Gereja yang namanya Hagia Sophia itu jadi di Islam jadi masjid apa? Kalian jadi masjid. Masjid apa tuh? Hagia Sophia. Dia sebut namanya kan Hagia Sophia. Dia sebut Hagia Sophia. Nah, kalau ditanya Hagia Sophia itu dari mana? Mungkin nanti 600 tahun lagi orang Islam bilang Hagia Sophia itu bahasa Arab. Dan muncul orang kayak si Wafi keluarin kamus, tulisannya Hagia Sophia, tulisan bahasa Arab. Iya, kamus secara sejarah semua tahu kalau ini topiknya tadi apa? Ustaz Wafi tadi apa ini topik awalnya ini? Artinya adalah hikmat kudus. Klemologi, ahli klemologi mereka itu. Bukan. Jadi ceritanya, narasinya di sini seperti ini. Muslim mengambil semua, merampok semua yang bukan milik mereka, lalu dijadikan distempel sebagai Islam. Sama kan di Indonesia kan mereka bahkan Borobudur mereka mau coba-coba. Itu sama. Apa Hagia Sophia diambil, dijadikan masjid. Bentar. Oh gitu. Ini muslim di bawah nggak tahu ya. Kalau gereja yang diambil itu adalah gereja ortodok. Kami juga sholat Kuil Hindu diambil. Tapi nggak semunafik kalian gitu itu loh. Abraham Harus ngomong-ngomong. Nggak beres diskusinya kalau kayak gini. Bentuk bangunan masjid seperti kepala bawang, ya, menaranya itu kepala bawang, bentuk stupanya itu juga dari gereja sebelumnya. Lihat aja di Rusia. Semua gereja-gereja tua bentuknya kan kepala bawang. Capas atau rantai perak. Saya ganti dulu boleh? Ada yang saya saja, Bro. Oke. Iya, jangan main framing. Lagi diskusi kan ini. Gimana? Tadi kan yang dipermasalahkan itu adalah Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, ya. Bener ya tadi. Dan Rasulullah itu sholat bersama para nabi malah dalam hadisnya. Nah ini kan sebenarnya peristiwa yang ajaib gitu. Kalau ditanyakan tentang ini bilang mau naik hilang. Nabi siapa? Loh, bentar bang. Tadi kan permasalahannya katanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj itu dia itu katanya sholat di Masjidil Aqsa. Kan itu yang dibahas tadi saya dengar. Nah, di dalam keterangannya bahwa Nabi kami sholat di situ, para nabi menjadi makmum. Nah, kalau mau dibahas tentang bangunan ini repot. Kenapa? Karena para nabi sebelumnya pun sudah wafat, tetapi dia menjadi makmum ketika nabi kami sholat di situ dan nabi kami bertemu para nabi sebelumnya, gitu loh. Artinya bertemu kan arwahnya. ini pembahasan. Maksudnya bertemu arwahnya, bro. Jadi nabi-nabi terdahulu sholat di gereja ya. Keren juga. Bertemu arwahnya nabi-nabi sebelumnya. Sebentar bang. Kita mulai menerawang nih kayaknya bicaranya. Oke, nggak apa-apa. Dibahas ya, arwahnya. Jelasin dong nabi-nabi sebelumnya. Iya, nah makanya kan di situ ketemu kan. Bertemu dengan apanya? Bertemu dengan arwahnya. Kan udah beda ribuan tahun sama Musa aja.
Loh iya, makanya kan para nabi itu kan pada hakikatnya dia nggak mati. Dia itu hidup para nabi cenayang itu. ini namanya. Praktek cenayang. Nah, kenapa dikatakan masjid? Begini Bang, di Al-Quran itu kan dijelaskan Bro Billy, ada Bang Malikil kayaknya mau naik. Enggak, palsu itu. Lagian jangan Palsu, juga lah, palsu, aku udah. nggak mau lah ya kalau diskusi direpot kemarin. Diskusi hujat-hujatan itu aku males aku. Oh, ternyata Malikil Aqso itu kayaknya tadi. Barusan direpot Malikil aja. lagi dilihat kok. Ya. Oke. Direpot aja itu. Ya, saya kembalikan pembahasannya. Nah, di dalam literatur Islam dibahas pertama bangunan pertama kali dibangun oleh Allah itu di muka bumi ini itu Ka'bah. Lalu itu ada hadisnya ya, bahwa bangunan kedua adalah Ka'bah itu kan ini ya di Masjidil Haram. Arsiteknya siapa bro sama tukangnya tuh? Oh, arsiteknya. Sekalian aja tanyain semennya pakai merek apa gitu loh. Iya, jangan-jangan semen Gresik tuh mereknya. Nah iya, semen Gresik. Terus apalagi ya, bayarannya berapa waktu itu kan gitu ya. Iya, jadi kalau dibilang Allah membangun Ka'bah itu buat apa? Buktinya mana? Buktinya kan baru ada abad 7 bro. Kok abad 7? Cuma sebatas klaim biasa lah. Sebentar, makanya saya selesaikan dulu narasinya. Hadisnya tuh Nah. tahun berapa bro? Loh, ini kan literatur Hadisnya Islam tahun yang berapa? sedang dibahas. Dengerin dulu dong. Dengerin dulu Ya dong. referensinya hadis apa, tahun berapa keluarnya gitu. Siapa yang nulis? Tahun 900 lagi nanti. Wah, hadis Nabi gimana sih? Iya, hadis Nabi kan ada yang tulis. Tahun berapa? Iya betul. Hadis Nabi Nabinya itu kan kan ucapan umi. Nabi. Nabinya, Aduh, ini nabinya umi, nggak bisa baca tulis. kalau mau membahas di sini berarti kita membahas tentang perkara hadis kalau gitu. Ini kan saya sedang membacakan literatur Islamnya, ya. Datanya harus disebutkan biar kita di sini semua itu Lah, ini lagi saya sebutkan gimana sih? Ya, Kan kronologi yang sedang kita baca. Klaim. Sebatas klaim itu mah Anda menyatakan klaim namanya. Kalau nggak ngasih data. Data saya bukakan dulu bentar. Makanya kan tadi suruh dibacakan sejarahnya. Oke, sebentar. Ini kan berkaitan dengan surah ya di Al-Qur'an, inna awwala baita wudi'a linnas. Nah, di situ dijelaskan Sebentar ya. Ini kan saya baca ayatnya barusan. Ya udah saya diam dulu aja deh kalau gitu kawan-kawan ngomong ya. Kalau memang harus sambil nampilin data. Saya bacain ayatnya juga barusan. Nah, Iya, sebentar. percuma. Loh, Percuma. Kalau cuma sebatas klaim nggak ada datanya kan bukan percuma. klaim. Ada. Sebentar, surah Ali Imran ayat 96 ya. Nah, nanti ini kaitannya literatur di Islam, bentar ya, sambil saya bukakan, bentar. Nah, nanti saya juga minta kawan-kawan ketika masalah tadi kan ditanya bahwa para nabi di situ menjadi makmum, ditanya, yaitu kan beliau para nabi menjadi makmum karena peristiwanya juga, aduh kemana ini sih itu, supranatural ya. 96, oke, sebentar. Ya, yang cepat aja lah ntar nyari hadisnya.
Tapi kawan-kawan udah dengar ya, pertama kali bangunan dibangun itu adalah di Mekah, ya. Lalu dijelaskan di dalam hadisnya bahwa, sebentar sambil saya bukain ya, jangan dibilang saya ngarang ya. Saya nyari yang cepet aja deh. Mana lagi? Kalau bentar Rasulullah SAW bersabda, suatu salat di masjid lebih utama. Aduh, bentar, salat di Masjidil Haram. Ini kumpulan hadis tentang bangunan ya. Baitul Maqdis. Kan diminta hadis kan, makanya saya siapin hadisnya ya. Oke, iya Rasulullah. Oh, ini nih. Yang cepat aja dah. Ini ada di hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad. Oke, sebentar. Nomor berapa, Bro? Sebentar. Kalau di sini nggak pakai nomor dulu, makanya saya nyari yang cepat ya. Ya, ini nih. Saya nyari yang cepat ya. Nih, ini oke. Ya Rasulullah, ini berkaitan dengan surah ya. Surah tadi saya bilang Ali Imran ayat 96. Nah, kenapa saya bilang aku keluar dulu, masuk lagi ya. Ya. Nah, oke, ini jadi saya bukakan nih. Kenapa saya nggak bisa ini nih ya? Ini kan ayatnya nih. Ya, inna awwala bu'itsa udalin nas Bibakah ini kan di Mekah, mubarakan wa hudalil alamin. Ini maksudnya adalah peristiwa dengan Ka'bah. Cuman di sini saya nggak bisa buka penjelasan yang saya bilang hadisnya tadi ya. Oke, nah ini ngeblank layarnya, mungkin HP-nya ya, saya nggak tahu. Di sini ada hadis berkaitan. Lalu setelah itu di mana? Nah, ini hadisnya nih saya bacakan nih. Ya Rasulullah gitu kan, wahai Rasulullah. Nah, aja lah biar cepat ya. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Ya. Abu Dar bertanya lagi. Oke. Kemudian masjid apa? Beliau bersabda kemudian Masjidil Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Yang mendirikan Al-Aqsa siapa, Bro? Jadi yang mendirikan berdasarkan ya, shalom. Berdasarkan data kami. Selamat Natal tahun baru buat Bro Rosyun. Selamat Natal tahun baru, saudaraku. Enggak, ini kan tadi yang fokus jadi berdasarkan ditanyain data referensi. Ini, yang mendirikan Al-Aqsa itu Muhammad. Enggak, bukan Nabi Muhammad, bukan. Makanya kan tadi yang ditanyain kan referensi. Bener ya? Ya ini saya nggak ngarang gitu loh. Hadisnya ada. Oke. Nah, lalu sekarang penjelasannya itu kan pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Villa dimanapun berada. Alhamdulillah ya, kita sudah untuk sesi kedua kali ini kita tanya apa ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus ketika bangkit di dalam agama Anda selama 40 hari? Ngapain aja? Adakah dia mengajarkan kekristenan? Ternyata yang ditunjukkan itu apa? Yesus itu melakukan penampakan. Tadi pagi juga mengatakan hal yang sama. Penampakan katanya. Yesus melakukan penampakan. Kan lucu ya. Penampakan inilah